Yang pertama, fudulun nazar, yaitu memandang yang berlebihan. Memandang sesuatu tidak dilarang di dalam Islam selama yang kita pandang itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan kita untuk melihatnya. Fudulul kalam, yaitu berbicara yang berlebihan. Fudulut ta'am, yaitu makan berlebihan. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, sebagai nasihat penutup dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mesti menjadi perhatian kita di dalam kehidupan ini, yaitu mukhalatun nas, yaitu banyak bergaul dengan manusia. Jika seandainya temannya jelek, berperangai buruk, maka tidak mustahil dia akan terbawa atau terpengaruh untuk melakukan keburukan yang dilakukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin menyampaikan sebuah nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Bada'i' Fawaid, di mana beliau menyampaikan 4 pintu masuknya setan di dalam jiwa manusia. Beliau menyampaikan di antara 4 hal yang senantiasa menggerogoti jiwa-jiwa manusia, yang seringkali manusia terperangkap karenanya. Di antaranya adalah yang pertama, fudulun nazar, yaitu memandang yang berlebihan. Memandang sesuatu tidak dilarang di dalam Islam selama yang kita pandang itu sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan kita untuk melihatnya. Namun ada sebagian pandangan yang kita dilarang di dalam Al-Quran untuk melihatnya atau sekedar untuk menatap, memandang, karena sebagian pandangan itu adalah sesuatu yang mendatangkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin", katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menjaga, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menjaga sebagian pandangan-pandangan mereka. Karena memang tidak semua pandangan itu dilarang di dalam Islam. Ada sebagian pandangan yang dilarang, yaitu pandangan yang menjerumuskan kita kepada sesuatu yang haram, melihat sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan melihat sesuatu yang haram, seseorang mukmin akan terhalang daripada mendapatkan kenikmatan untuk bisa bangun di tengah malam. Bahkan matanya pun juga akan sulit untuk meneteskan air mata ketika mengingat kematian, mengingat peringatan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nasib manusia kelak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal-amal yang pernah kita lakukan di dunia ini. Ini yang pertama, yaitu fudulun nazar. Bahkan Nabi SAW pun juga pernah menasihatkan sahabat Ali radhiyallahu anha, karamallahu wajha. Suatu ketika beliau pernah melihat sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak layak untuk dilihat. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada beliau, "Ya Ali, la tattabi' nadhra bin nadhri." Jangan engkau pandang sesuatu itu. Fa inna lakal ula, sesungguhnya bagimu yang pertama, dan menjadi dosa bagimu sesuatu yang kedua. Jadi sesuatu yang dilihat pertama mungkin tanpa sengaja, tanpa diniatkan olehnya, tetapi sesuatu yang kedua itu kadangkala menyebabkan kita jatuh kepada perbuatan dosa. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, yang menjadi penyebab
seseorang terperangkap di dalam godaan syaitan, yaitu fudulul kalam, yaitu berbicara yang berlebihan. Di dalam Islam kita diajarkan untuk berbicara sesuatu yang baik. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah kita dengan perkataan yang benar. Wa qulu qawlan ma'rufa, berkatalah perkataan yang baik. Dan ternyata Islam mencela seseorang berbicara dengan perkataan yang berlebih-lebihan. Boleh jadi ketika dia berbicara, dia melebihkan sesuatu, dan boleh jadi apa yang diucapkannya itu sesuatu yang dipertanyakan kebenarannya. Makanya ketika seseorang berbicara tanpa dasar, Islam mengatakan itu merupakan tanda-tanda kemunafikan. Ayatul munafiq thalath, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, yaitu apabila seseorang dia berbicara, dan berbicara di dalam pembicaraan itu banyak-banyak kebohongan. Boleh jadi ketika dia mendengarkan suatu informasi tanpa dia mencari kebenaran tentang informasi tersebut atau memverifikasi apakah berita itu benar ataupun tidak, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Boleh jadi ketika dia menyampaikan itu ada indikasi dia akan melakukan kesalahan. Maka ketika seseorang berbicara yang banyak, maka dikhawatirkan dia jatuh kepada perbuatan dusta. Ini diantara perangkap kedua syaitan itu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di dalam nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang ketiga, yaitu fudulut ta'am, yaitu makan berlebihan. Di mana di dalam Islam kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam makan itu kita memperhatikan bahwasanya ketika kita makan, hendaklah kita makan sesuatu yang baik. Ketika kita makan jangan berlebihan. Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnin, tidak ada sesuatu yang lebih jelek daripada anak Adam, sesuatu yang memenuhi perutnya. Jadi sesuatu yang berlebihan yang dia makan, yang masuk ke dalam mulutnya, itu sesuatu yang dicela di dalam Islam. Bihasbi bani Adam akalat, maka cukuplah anak Adam itu memakan suatu makanan yuqimna salbahu, yaitu makanan yang sekira-kira akan menguatkan tulang punggungnya. Jadi ketika kita makan, makanlah sesuatu yang kita butuhkan, jangan berlebihan. Sebagaimana Allah juga memperingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kulu wasrabu wa la tusrifu, wahai orang-orang yang beriman, makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan. Ya, karena berlebihan itu dikhawatirkan seseorang akan tabdzir, atau sesuatu yang akan mengurangi produktivitas daripada aktivitas ibadahnya. Jadi ketika seseorang makan, boleh jadi fisiknya menjadi malas sehingga dia susah untuk bergerak atau sekedar untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, sebagai nasihat penutup dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mesti menjadi perhatian kita di dalam kehidupan ini, yaitu mukhalatun nas, yaitu banyak bergaul dengan manusia. Kita adalah makhluk sosial, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinteraksi satu sama lainnya. Namun jika seandainya ketika kita bergaul kita tidak memperhatikan arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita bergaul kita terpengaruh, kita diajak untuk melakukan sesuatu yang jelek. Maka seseorang yang berteman dengan seseorang, maka itu akan menjadi penentu agamanya. Al-mar'u ala dini khalilih, begitu Nabi SAW mengatakan, seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Jika seandainya dia bergaul dengan teman yang baik, dengan teman yang saleh, maka dia akan
terbawa untuk melakukan kesolehan yang dilakukannya. Namun jika seandainya temannya jelek, berperangai buruk, maka tidak mustahil dia akan terbawa atau terpengaruh untuk melakukan keburukan yang dilakukannya. Maka semakin baik kita, maka itu akan semakin menentukan pergaulan kita di hadapan manusia. Maka dengan kita memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengedepankan pergaulan-pergaulan yang akan mengantarkan kita untuk berbuat kebaikan dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 4 hal yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tadi memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa menjaga pandangan kita. Jangan sampai kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seseorang menjaga pandangannya, kelak akan mendatangkan jaminan dan garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu kelak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ada 6 perkara, 6 amalan yang jika seandainya dijaga oleh manusia, maka amalan tersebut kelak akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu waghaddu absarakum, yaitu hendaklah kalian menjaga sebagian pandangan-pandangan kalian, jangan sampai melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zinahuma, ya, dan di antara zinanya mata, al-ainani zinahuma an-nazar, 2 mata yang kita miliki ini berpotensi jatuh kepada perbuatan zina, dan zinanya mata itu adalah melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hindari kita berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang mendatangkan permusuhan, sesuatu yang akan mengundang dusta dan perbuatan-perbuatan ghibah. Kemudian yang ketiga, fudulut ta'am, janganlah kalian makan makanan yang berlebihan, karena dengan makan berlebihan tersebut akan menjauhkan kita dari bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan manusia sesuai dengan panduan Islam, yaitu kita mengedepankan pergaulan-pergaulan yang baik yang mendatangkan ketaatan dan kesolehan di dalam agama ini. Inilah yang bisa kami sampaikan daripada nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.